Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putra Nuraihan, eh, dari kelas IT 4704. Di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertainya, dan database lifecycle. Beberapa poin itu. Dalam tiap-tiap poin tersebut ada beberapa poin penjelasannya. Eh, Baik, yang pertama itu konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah. Basis data dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola secara efisien dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Eh, Lalu poin kedua yaitu kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum adanya basis data, data disimpan dalam bentuk file tradisional yang memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya ada 4. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama bisa disimpan di beberapa file berbeda, menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi. Lalu yang kedua yaitu kesulitan akses data. Setiap aplikasi harus memiliki program khusus untuk mengakses data, sehingga sulit untuk berbagi data antar program. Lalu yang ketiga, kurangnya keamanan data. Pengelolaan akses data sulit dikendalikan karena tidak ada sistem yang terpusat. Lalu yang keempat adalah ketergantungan program pada data tersebut. Perubahan dalam struktur data sering kali membutuhkan perubahan pada program yang mengaksesnya. Lalu yang kedua, kelebihan pendekatan basis data. Dibandingkan dengan sistem file tradisional, pendekatan basis data memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ada 5. Yang pertama, minimnya redundansi data. Data yang disimpan secara terpusat mengurangi duplikasi. Lalu yang kedua, integritas dan konsistensi data atau adanya aturan yang memastikan data tetap akurat dan konsisten. Lalu yang ketiga, memudahkan akses dan berbagi data. Data dapat diakses dengan mudah oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, keamanan data lebih baik. Sistem basis data memungkinkan pengaturan hak akses pengguna. Lalu yang kelima, independensi data. Perubahan struktur data tidak selalu berdampak pada aplikasi yang mengaksesnya. Lalu poin ketiga yaitu resiko yang menyertai basis data atau resiko dalam penggunaan basis data. Meskipun banyak kelebihan dalam penggunaan basis data, tapi penggunaan tersebut juga memiliki beberapa resiko. Di antaranya ada 4. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Jadi membangun dan memelihara sistem basis data memerlukan biaya yang eh, sedikit lebih mahal daripada penggunaan file tradisional. Sebenarnya tidak sedikit tapi ya lebih mahal. Lalu 2, kompleksitas sistem. Pengelolaan basis data memerlukan tenaga ahli yang memahami DBMS karena eh, sistem dari basis data ini kompleks dan hanya beberapa orang tertentu yang dapat menjalankan basis data dengan benar. Yang ketiga, kerentanan terhadap serangan dan kehilangan data. Basis data yang tidak aman bisa menjadi target serangan cyber atau kehilangan data akibat kegagalan sistem, entah itu dari human error atau ada serangan cyber. Lalu yang keempat, kinerja yang bisa menurun. Jika tidak dioptimalkan dengan baik, penggunaan basis data dapat memperlambat kinerja sistem. Lalu poin terakhir yaitu database lifecycle atau siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data mencakup tahapan dalam perancangan dan pengelolaan basis data, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, perencanaan. Menentukan kebutuhan dan tujuan sistem basis data. Lalu yang kedua, analisis. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data pengguna. Yang ketiga ada perancangan atau desain. Uh, Membuat model konseptual, logis, dan fisik dari basis data. Yang keempat ada implementasi, menggunakan DBMS untuk membangun basis data sesuai dengan apa yang direncanakan pada tahap perancangan. Yang kelima, pemeliharaan dan pengelolaan, management operation,
mengelola, mengamankan, dan memperbarui basis data sesuai kebutuhan. Lalu, jadi setelah basis data diimplementasikan, maka harus ada pemeliharaan dan pengelolaan secara berkala. Dan keenam yaitu penghapusan atau migrasi. Menghapus atau memigrasi data jika sudah tidak relevan atau sistem yang diperbarui. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertainya, dan database lifecycle. Baik, terima kasih. Saya Syarifal Putra Nuraihan, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.